Hello, Mister. Where are you from? France. Oh, France. Nice to meet you. Yeah, thank you ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan melaksanakan ekspedisi yang kita beri nama Ekspedisi Alam Jalan Kaki mengelilingi Keraton Yogyakarta. Ekspedisi ini terinspirasi dengan hari ini yang bertepatan dengan bulan haji atau hari raya Idul Adha, di mana hari ini tepatnya jutaan manusia di Mekah sedang melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Karena tawaf adalah termasuk dalam rukun haji, kalau di Mekah jamaah umat Islam mengelilingi Ka'bah, maka di Jogja TV Lebaran akan mengelilingi keraton sebagai cara TV Lebaran ikut menyambut datangnya bulan haji tahun ini. Tapi bukan 7 kali ya mengelilingi keratonnya, tapi 1 kali aja. Kalau 7 kali bisa pingsan ini TV Lebaran ya. Hehehe. Nanti kita akan mulai setar kelilingnya dari Masjid Gede Kauman Barat Alun-Alun Utara. Nanti juga kita akan masuk ke 5 pintu gerbang keraton semuanya, serta akan melewati 4 pojok betengnya. Kira-kira apa yang akan terjadi atau kesimpulan apa setelah melaksanakan perjalanan keliling keraton dengan jalan kaki dan tanpa istirahat pula? Maka dari itu jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Nanti kita keliling keraton bukan dari dalam benteng ya, tapi dari sisi luar benteng. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di sekitar Keraton Yogyakarta ya, tapi masih di luarnya. Dan ini saya masuk ini, kita melalui yaitu Pelengkung Buntet ya. Karena dulu ini konon pelengkungnya itu buntet ya, tapi di masa Hamengkubuwono yang ke-7 ya, kalau nggak ke-7 ke-8 ini dibuka kembali dan dibuat pintu biasa seperti ini. Nah, ini tujuan kita awalnya atau intinya, yaitu kita akan menuju ke Masjid Kauman ya, karena di sana nanti akan menjadi setar kita dalam misi melaksanakan ekspedisi jalan kaki di hari raya Idul Adha ini, mengelilingi Keraton Yogyakarta ini. Jadi ini ibaratnya ya kita latihan berhaji ya. Latihan karena bagaimanapun juga di Mekah sana itu melaksanakan tawafnya itu juga berjalan kaki ya, mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali. Nah, ini nanti kita akan akan temukan apa, atau mungkin ada kesimpulan apa gitu loh. Karena kan ini juga baru pertama kali TV Lebaran itu melaksanakan mengelilingi Keraton Yogyakarta itu dengan jalan kaki ya. Karena kan biasanya kita kalau mengekspedisi ya, atau membuat video meliput tentang keraton ini kita pakai sepeda motor ya. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk berkeliling keraton ini dengan jalan kaki. Kira-kira kita akan menemukan apa, atau mungkin ada kesimpulan atau mungkin ada hal-hal aneh apa gitu ya. Atau mungkin malah nanti kita dapatkan bidadari ya. Kok bidadari terus ya yang diimpikan aja oleh TV Lebaran ya. Ya karena kan ya maklum lah masih sendirian gitu ya. Nah, ini teman-teman, saya melewati benteng keraton yang sedang direvitalisasi, tapi ini di sisi utara atau pojok benteng lor wetan. Jadi kondisinya sudah jadi ya. Jadi ini benteng-benteng hasil dari revitalisasi keraton. Ini saya berbalik arah karena ternyata di depan saya tadi terdapat kerumunan orang yang di sana itu sedang
melakukan penyembelihan hewan kurban. Akhirnya saya akan mencari jalan alternatif lain untuk menuju ke Masjid Gede Kauman ya. Kita nanti setar di sana karena nanti kan posisinya itu tepat kalau di sana ya. Nanti kita startnya lewat sana, nanti kita baliknya lewat sisi timur dari alun-alun utara. Nah, ini kita menuju Masjid Kauman ya, Masjid Kauman, dan ini kita melewati tengah-tengah atau bagian dalam dari Keraton Jogja. Terlihat di kanan kiri saya ini banyak sekali pemukiman-pemukiman, yaitu rumah-rumah warga yang coraknya ya sudah era-era pasca kemerdekaan ya. Jadi ini rumah-rumah baru ya. Jadi bukan rumah-rumah original di masa berbarengan dengan pembangunan Keraton Jogja ini ya. Jadi ya nggak tahu juga apakah nanti revitalisasi ini akan sampai di tengah-tengah dari keraton ini ya. Kalau sampai, itu berarti nanti rumah-rumah yang ada di sini di dalam benteng keraton ini mau tidak mau ya pasti akan dipindahkan ya. Nah, ini teman-teman, saya akan melewati Plengkung Wijilan ya. Jadi nanti saya akan melewati Plengkung Wijilan. Jadi saya posisinya dari timur alun-alun utara dalam menuju tujuan saya yang pertama ini, yaitu menuju Masjid Gede Kauman. Nah, ini teman-teman, saya sudah melewati Plengkung Wijilan ya, karena di sini kan terkenal dengan gudeg ya, gudeg Wijilan ya gitu. Nah, ini teman-teman, saya sudah mau sampai di alun-alun utara, berarti menandakan kalau saya juga sudah dekat dengan Masjid Gede Kauman. Saya itu juga deg-degan ya, karena apa? Karena baru pertama kali ini saya melaksanakan perjalanan jalan kaki mengitari Keraton Yogyakarta. Saya merasa kayaknya itu wah nanti rakyat mudah gitu ya, atau mungkin nanti juga dekat ya, nanti juga cuma sebentar ya. Itu jawabannya masih ngambang ya, karena kita belum melakukan sendiri, pembuktian sendiri. Dan hari ini, tepatnya di hari raya Idul Adha ini, saya akan membuktikan sendiri berjalan kaki mengelilingi Keraton Yogyakarta. Nah, kira-kira nanti kita akan mendapatkan apa gitu ya. Ini saya harap pemirsa TV Lebaran tidak berprasangka yang aneh-aneh kepada TV Lebaran kok berjalan mengelilingi keraton ya. Tentu saja yang pertama ya sesuai dengan moto dari TV Lebaran, yaitu TV-nya orang yang butuh hiburan. Jadi ya salah satu tujuannya adalah untuk hiburan, refreshing lahir dan batin ya. Dan keduanya juga saya kan bisa berolahraga ya, karena orang-orang zaman sekarang itu juga sudah jarang jalan kaki ya. Makanya ya konon itu yang menyebabkan banyak penyakit yang datang gitu ya. Makanya ini salah satu ikhtiar TV Lebaran juga untuk secara langsung olahraga tapi tanpa capek-capek sekali. Kenapa? Karena olahraga ini saya lakukan dengan bahagia dan senang ya, karena kan ekspedisi seperti ini, ekspedisi hiburan ini, dengan melihat sebuah sejarah itu adalah kesenangan ya, hobi dari TV Lebaran. Jadi ya sekalian olahraga lah. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di depan Masjid Gede Kauman, tapi kayaknya ini masjidnya ditutup rapat ya ini, karena mungkin ya ini berbarengan dengan hari raya Idul Adha ya. Nah, setelah saya ibaratnya yang delik motor ya, atau mungkin menyelempitkan motor ya, ini saya akan berjalan ke arah dari jalan yang akan saya pakai setar dalam misi saya untuk mengelilingi Keraton Yogyakarta ini. Dan ini teman-teman ya, saya sudah di depan Masjid Gede Kauman ya ini ya, untuk segera melaksanakan misi saya. Sebelum saya menjalankan misi, saya akan sedikit berkisah ya tentang awal mula berdirinya Keraton Jogja ini ya. Jadi awal Keraton Jogja ini diawali dengan berdirinya Kerajaan Mataram di Kota Gede pada abad 15
Meskipun sebenarnya awal pendiriannya itu berada di Bambanglipuro, Bantul, karena di sanalah turunnya Wahyu Mataram yang disebut Lintang Johar yang mempunyai arti Nur Muhammad. Dan setelah Keraton Kota Gede berdiri, selanjutnya kerajaan dipindah ke Kerta pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah cucu dari pendiri kerajaan Kota Gede, yaitu Panembahan Senopati. Selanjutnya kerajaan Kerta dipindah oleh putra Sultan Agung, yaitu Amangkurat I, ke Pleret yang lokasinya tidak jauh dari Kerta. Setelah kerajaan Pleret hancur karena pemberontakan Trunojoyo, maka kerajaan Pleret dipindah ke Kartosuro. Dan kerajaan Kartosuro pun ternyata sama nasibnya kayak kerajaan Pleret, yaitu hancur karena pemberontakan. Namanya adalah pemberontakan Geger Pecinan. Lalu setelahnya kerajaan Kartasuro dipindah ke Surakarta atau yang terkenal dengan sebutan Kota Solo. Di Keraton Solo ternyata juga banyak konflik intern dalam kerajaan hingga muncullah perjanjian Giyanti yang intinya adalah memecah kekuatan dan kekuasaan Mataram jadi dua, yaitu di sisi timur Kaliopak adalah wilayah Surakarta dan barat Kaliopak adalah Kesultanan Yogyakarta. Dan sampai saat ini kedua kerajaan ini masih berdiri meskipun sudah masuk atau gabung di dalam Negara Republik Indonesia atau NKRI. Entah sampai kapan juga kerajaan atau Kasunanan Yogyakarta ini akan bisa bertahan, dan jikapun nanti suatu saat akan berpindah tempat, entah di mana juga, biarlah sang waktu yang akan menjawabnya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui bahwa pemecahan kekuasaan Mataram itu sebenarnya adalah taktik VOC atau Belanda untuk memperlemah kekuatan Mataram atau orang-orang pribumi di Jawa. Nah, itulah sekelumit cerita singkat akan awal mula berdirinya Keraton Jogja. Dan mari kita lanjut lagi ekspedisi jalan kaki kita mengitari secara full Keraton Jogja. Nah, itu sekelumit ceritanya ya teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah melihat alun-alun utara dari sisi barat ya, itu menjadi titik setar dari TV Lebaran melaksanakan ekspedisi ini. Dan ini saya benar-benar jalan kaki ya. Terlihat dari hasil kamera ini kayak mantuk-mantuk ya. Itu menandakan kalau saya itu jalan kaki. Jadi kameranya nggak begitu stabil ya. Nah, ini teman-teman, di kanan kiri saya ini rumah-rumah warga ya, tapi yang di sisi kiri saya itu sebenarnya menjulang tinggi tembok baluarti keraton ya, tapi ya sekarang sudah tergantikan oleh pemukiman warga, dan semoga aja nanti revitalisasi juga sampai sini ya. Jadi nanti benteng keraton Baluarti itu dapat terlihat jelas dari jalan ini ya. Dan dahulu kala kemungkinan juga besar ya, kemungkinan besar sih yang di kanan saya ini juga nggak terdapat rumah-rumah warga seperti ini. Jadi dapat dilihat dari dalam keraton itu kemegahan dari Masjid Gede Kauman ya. Kalau sekarang kan nggak terlihat ya. Jadi posisi dari Masjid Gede Kauman itu agak ndelik sebenarnya ya. Jadi kalau kita nggak masuk itu ya nggak tahu. Padahal kan itu salah satu kemegahan yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Nah, ini teman-teman, saya berjalan ke barat, ini saya menuju ke salah satu pelengkung utama yang akan saya kunjungi teman-teman ya. Nah, ini saya sudah berada sekitar ya kayaknya di agak tengah ya dari posisi Keraton Yogyakarta. Nah, ini saya masih berjalan manggut-manggut ya, ini kameranya ya. Ini menandakan saya benar-benar jalan kaki teman-teman ya. Yang saya rasakan ya senang saja, meskipun ini panas sekali ya, terik sekali panasnya, karena ini kan posisi jam sudah menunjukkan hampir setengah 11 ya, setengah 11 siang ya. Jadi sangat panas sekali ya. Yaitu tadi tujuannya ya untuk hiburan juga sekaligus olahraga, karena saya memang juga jarang olahraga ya. Jadi ini ya kita sambil
menyelam minum susu gitu ya atau apa itulah. Ini saya sudah sampai di Plengkung Jagasura ya. Jadi ini dahulu kala itu ya ini sebuah pelengkung teman-teman ya, tapi sudah diubah bentuknya seperti pintu biasa, tapi bentuknya tetap megah ya, besar sekali ya. Jadi ini saya nanti berencana dalam perjalanan mengitari Keraton Yogyakarta ini, saya berencana tetap nanti tuh saya masuk ke lini-lini ya, atau ke semua pintu ya, lini pintu dari Keraton Jogja. Jadi saya pengen nanti masuk ke semua pelengkung ya. Ya ini yang pertama yang saya masuki adalah Plengkung Jagasura ya, Jagasura. Wah ini besar sekali ya ini jadi di kanan kiri ini menjulang berjajar ya, menjulang memanjang itu benteng Keraton Yogyakarta. Jadi ini adalah pintu gerbang juga teman-teman yang dari sisi utara. Tapi sekarang kondisinya ya seperti ini ya teman-teman ya, sudah kayak perkampungan biasa ya, karena kan di kanan kiri ini sudah banyak pemukiman warga ya. Jadi keraton ini ya sudah ibaratnya ya kalau digambarkan ya sudah tertutupi ya oleh rumah-rumah warga. Jadi kemegahan keraton ini ya agak berkurang sih gitu ya. Nah ini teman-teman saya melangkah ke barat dan nanti akan saya tuju pojok beteng yang pertama yang akan saya lewati dalam misi perjalanan mengelilingi Keraton Yogyakarta dengan jalan kaki ya. Nah ini masih manggut-manggut kameranya, itu menandakan saya sedang jalan kaki ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman saya sudah sampai di pojok beteng Lor Kulon. Nah ini juga termasuk pojok beteng yang masih original ya teman-teman ya. Karena yang pojok beteng yang masuk revitalisasi itu adalah pojok beteng yang Lor Wetan. Itu pun nanti tidak lepas akan terlewati juga dalam perjalanan ini, karena bagaimanapun juga mau tidak mau kalau kita mau mengelilingi Keraton Yogyakarta ya kita memang harus melewati dari 4 pojok beteng, yaitu pojok ya beteng ya, yaitu sudut-sudut ya tempat pasukan mengintai musuh pada zaman dahulu kala ya. Nah ini teman-teman ya, inilah pojok beteng Lor Kulon, posisinya ada di pojok ya, kan namanya juga pojok beteng ya. Ini bentuknya masih megah ya. Ini kalau dilihat dari arsitekturnya ini memang berarsitek Eropa ya, karena bagaimanapun juga VOC atau Belanda ini ya betul-betul mewarnai hampir mungkin ya 75% ya dari pembangunan di kota Yogyakarta atau mungkin ya di Indonesia ya, di tempat jajahan dari VOC ya. Nah ini teman-teman, inilah kondisi dari pojok beteng Lor Kulon, pojok beteng pertama yang sudah saya lewati ya, atau mungkin saya lihat ya dalam perjalanan ekspedisi kali ini. Nah ini sih sebenarnya ini berjajar memanjang temboknya itu ke selatan ini ya. Nah, jadi kita sambil bayangkan bagaimana dahulu kala seandainya ada pasukan-pasukan yang mungkin ada perintah untuk ke pojok beteng Lor Kulon gitu ya, tapi perintahnya dari pojok beteng Lor Wetan itu berapa jauhnya ya, harus lari ya. Jadi ini kita juga menggambarkan bagaimana dahulu kala para prajurit atau mungkin para pangeran atau para keluarga keraton ya, di saat-saat mungkin ada perintah penting atau mungkin ada keperluan penting atau mungkin juga saling berkunjung dari sisi timur dan ke barat, itu jaraknya ya seperti ini ya, jalan kaki itu ya seperti ini ya. Jadi capeknya atau mungkin jauhnya ya seperti ini ya. Ya mungkin karena di zaman sekarang itu kan sudah modern ya, jadi mungkin orang jarang jalan kaki ya. Jadi jalan kaki sebentar saja atau jarak pendek aja sudah lelah atau mudah ngos-ngosan gitu ya. Ya ini makanya saya mencoba jalan kaki ini tujuannya ya untuk agar sehat ya intinya, salah satunya. Nah ini teman-teman saya memasuki
Plengkung Jogoboyo. Nah, ini plengkung yang kedua yang saya lewati dalam dalam ekspedisi mengelilingi benteng Keraton Jogja atau mengelilingi Keraton Yogyakarta ini ya. Ini saya sudah di depan Plengkung Jogoboyo. Ini teman-teman. Jadi dahulu kala bentuknya ini juga melengkung, namanya aja juga plengkung ya, tapi sudah diubah seperti pintu biasa ya. Tapi bangunannya tetap masih megah ya, masih menjulang tinggi ini ya. Ini masih original ya, kalau kita lihat dari arsiteknya, dari strukturnya, dari imajinasi bentuk bangunannya, ini masih original. Nah ini di kanan kiri saya ini terlihat ya teman-teman ya, itu adalah proses dari revitalisasi benteng keraton ini memanjang ke selatan dan ke utara. Nah sekarang kan sudah proses pengosongan ya, jadi banyak rumah-rumah yang di pinggir-pinggir atau yang nempel di benteng keraton itu ya disterilkan lah. Nah ini teman-teman ya, saya menyentuh dari temboknya ini sentuhannya itu memang terasa ini adalah tembok yang masih original, tembok yang mungkin dibangun di masa-masa awal-awal Keraton Yogyakarta ini berdiri, jadi udah ratusan tahun ya. Nah ini suasananya di luarnya kayak gini ya. Jadi bagaimana dahulu kala kita juga dapat bayangkan, tentu saja pemandangan pada ratusan tahun yang lalu tidak seperti ini ya. Tidak ada mobil, tidak ada motor ya. Mungkin masih rindang, penuh dengan hutan belantara, atau mungkin juga dahulu kala masih berseliweran ya. Hewan-hewan kayak rusa, atau mungkin kayak kuda, atau mungkin juga kayak hewan-hewan hutan lainnya ya. Nah, kita lanjut lagi ya perjalanan kita dalam misi ekspedisi mengelilingi Keraton Yogyakarta pada Hari Raya Idul Adha ya. Jadi dari tadi saya perjalanan ini memang saya belum istirahat ya. Jadi langsung gas terus jalan kaki ya. Semoga aja nanti kita sampai finish itu kita tidak istirahat ya, atau jalan terus gitu ya. Ya intinya biar kita bisa merasakan bagaimana rasanya itu dahulu kala itu seandainya jadi prajurit ya, misalnya ditugaskan untuk ngirim surat atau mengirim makanan dari sisi pojok kulon ke pojok wetan gitu ya. Jadi mungkin ya agak capek sedikit sih gitu ya, tapi nggak tahu juga kalau pada zaman dahulu ya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di pojok benteng yang kedua dari perjalanan kita kali ini, yaitu kita sampai ke pojok benteng kulon ya. Posisinya ada di kulon ya. Nah inilah kondisinya, dan pojok benteng ini memang masih original juga, jadi masih masih asli ya. Dan sebelum revitalisasi ini memang di bagian sisi dari timur dari pojok benteng ini memang dulu itu bisa lewat motor ya, jadi bisa buat lalu lalang warga gitu ya. Tapi semenjak ada revitalisasi ini memang sudah ditutup ya, karena mungkin ya itu tidak termasuk dalam salah satu pintu gerbang dari Keraton Jogja di masa lalu ya. Jadi bukan yang original, karena kan bagaimanapun juga tujuan dari revitalisasi Keraton Jogja ini adalah mengembalikan bentuk keraton itu seperti semula ya, atau seperti sedia kala gitu ya. Nah ini teman-teman, inilah bentuk pojok benteng kulon, kegagahannya, keindahan dari bentuknya masih bisa kita lihat secara utuh ya, karena memang pojok benteng ini masih original atau masih asli gitu ya. Nah ini saya akan mencoba melihat pojok benteng kulon ini dari selatan jalan ya, agar saya dapat melihat secara utuh, secara gamblang dari pojok benteng kulon ini. Nah inilah teman-teman pojok benteng kulon, saksi bisu dari keeksisan Keraton Yogyakarta dari masa lalu hingga masa sekarang. Karena ini kan yang original ya, tidak berubah ya.
Nah, ini teman-teman ya, kita lanjut lagi. Nanti setelah ini kita akan ketemu apa lagi ya. Nah, maka dari itu jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Jadi sampai finish ya, biar nanti kita dapat tahu kesimpulannya apa, terus ketemu apa aja, terus apa yang dirasakan itu apa ya. Nah, ini teman-teman, inilah suasana dari Keraton Yogyakarta di hari raya Idul Adha. Dari jalan-jalannya memang tidak seramai hari biasa ya. Kemungkinan besar warga-warga atau masyarakat ya sibuk di masjid untuk mengurusi pembagian daging kurban. Nah, ini teman-teman, saya sudah akan memasuki plengkung yang ketiga dalam perjalanan kita ini, atau dalam misi kita ini ya. Kita akan masuk ke dalam plengkung Nirboyo atau plengkung Gading. Nah, ini adalah salah satu dari dua plengkung yang masih original ya. Kalau dilihat dari strukturnya dan infrastrukturnya ini memang betul-betul bergaya Eropa ya, atau bercorak Eropa ya. Karena bagaimanapun juga VOC atau Hindia Belanda di masa lalu itu memang ya membawa juga pengaruh besar juga terhadap pembangunan atau ilmu-ilmu teknologi di Pulau Jawa, termasuk dalam teknologi atau arsitek pembangunan Keraton Jogja ini ya. Nah, ini teman-teman, saya akan masuk ke dalam keraton lewat Plengkung Gading. Jadi kalau kita sudah melewati Plengkung Gading, itu menandakan kita sudah berada di Jeron Beteng ya. Tapi zaman dahulu kala bahwa untuk masuk ke dalam Jeron Beteng ini ya tidak sembarangan ya. Kita harus melewati kayak sebuah jembatan yang bisa dibuka tutup ya. Jadi bergaya kayak kerajaan Inggris ya. Jadi ada buka tutup gitu. Jadi kalau sore mungkin ditutup, nanti pagi lagi dibuka begitu. Jadi Keraton Yogyakarta itu di zaman dahulu itu memang betul-betul bersifat privat ya. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk. Mungkin hanya kerabat keraton atau mungkin abdi dalam keraton, juga tamu-tamu keraton yang bisa masuk ke dalam Jeron Beteng, teman-teman ya. Kalau sekarang kan sudah berbeda sekali ya. Semua orang bisa masuk ke dalam Jeron Beteng keraton ya, asal melewati pintu-pintu pelengkung-pelengkung dari keraton, termasuk yaitu Plengkung Gading ini. Jadi Plengkung Gading ini adalah pembatas antara Jeron Beteng dan luar Beteng ya, atau dalam keraton dan luar keraton. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di luar keraton ya, karena saya tadi sudah melewati Plengkung Gading ya. Posisinya saya berjalan ke selatan ya, jadi berarti saya keluar keraton ini. Nah, inilah teman-teman penampakan dari Plengkung Gading. Ini bentuknya, dari strukturnya, dari imajinasi waktunya memang masih original. Dan Plengkung Gading ini memang dari dua plengkung yang masih original. Nah, ini teman-teman, saya akan meneruskan lagi perjalanan kita untuk merampungkan ya, atau memfinishkan misi kita untuk mengitari berkeliling Keraton Yogyakarta dengan jalan kaki tanpa istirahat di hari raya Idul Adha. Nah, ini teman-teman, saya akan menuju ke pojok beteng yang ketiga, yaitu pojok beteng wetan ya. Pada masa kecil saya di pojok beteng wetan ini dulu itu terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar sekali, dan itu menjadi ciri khas banget dari pojok beteng wetan. Tapi sekarang sudah hilang ya, atau sudah mati kayaknya, kalau sudah ambruk ya kalau nggak salah ya. Dan sekarang ya bentuknya seperti ini. Jadi ciri khasnya pohon beringin itu sudah nggak ada gitu ya. Dan perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran ya, bahwa dahulu kala lokasi ini atau ya sekitar keraton ini ya, itu dahulu kala adalah hutan beringin ya. Maka tidak salah kalau
tempat ini, di sekitar sini itu masih ada beberapa pohon beringin yang tersisa ya, atau mungkin ya keturunan-keturunannya lah dari pohon beringin yang dahulu kala menempati atau tumbuh di tempat ini. Nah, inilah teman-teman penampakan dari pojok Beteng Wetan ya, dan ini jalur yang ke selatan yaitu menuju ke Parangtritis. Ya, perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran juga, memang pembangunan keraton ini memang bergaris lurus ya, bergaris lurus sejajar gitu dengan Gunung Merapi, terus tengahnya keraton, terus yang paling selatan adalah Laut Selatan ya. Karena kan mitosnya Raja Mataram ini punya koneksi khusus ya dengan penguasa pantai Laut Selatan. Entah itu benar atau tidak, atau hanya sekedar mitos, yang penting jangan sampai merusak iman kita gitu aja ya, iman Islam kita lah bagi yang beragama Islam gitu ya. Nah, ini teman-teman, inilah penampakan dari pojok Beteng Wetan ya, yang dari strukturnya, dari imajinasi rasanya, dari imajinasi waktunya, ini masih original ya, masih alami ya, alami dari dulu gitu ya. Jadi ini juga termasuk saksi bisu akan keeksisan dari Keraton Yogyakarta di masa yang lalu. Teman-teman, kita sudah melewati 3 pelengkung atau pintu gerbang dari Keraton Yogyakarta, dan kita sudah juga melewati 3 dari pojok beteng dari Keraton Yogyakarta. Jadi misi kita sudah hampir selesai ya, kita tinggal melewati 1 pojok beteng, yaitu pojok beteng Lor Wetan, dan juga 2 pelengkung ya. Nah, ini teman-teman, kita berjalan kembali, kita sambil ibaratnya membayangkan, berimajinasi ya, bagaimana dahulu kala lokasi ini di saat kerajaan Mataram Jogja ini atau Keraton Jogja ini masih eksis dan masih menjadi negara yang yang berdaulat lah di masa lalu ya. Nah, ini teman-teman, saya sudah dekat dengan pelengkung yang keempat atau pintu gerbang keraton yang keempat yang akan kita lewati atau kita kunjungi ya dalam misi berkeliling Keraton Yogyakarta dengan jalan kaki. Pelengkung yang keempat ini bernama Pelengkung Madyosuro ya, dan pelengkung ini termasuk juga dalam tahap revitalisasi benteng keraton. Ini terlihat teman-teman ya, bangunan bentengnya yang terlihat masih baru ya. Jadi ini menandakan kalau benteng ini termasuk nanti yang akan direvitalisasi atau dikembalikan seperti semula. Nah, ini teman-teman, inilah bentengnya ya. Jadi sebenarnya benteng ini tidak terlalu tebal ya, tapi nanti di dalam revitalisasi ini akan dipertebal hingga menyerupai benteng yang di sisi selatan ya. Nah, inilah namanya Pelengkung Madyosuro. Ada juga yang menyebut pelengkung ini adalah pelengkung buntet ya, karena di masa tanggal 23 Juni 1812 itu pelengkung ini ditutup ya, kemungkinan juga karena akibat dari geger sepoi ya, atau perang Keraton Yogyakarta dengan pihak Inggris gitu ya. Tapi pada masa Sultan Hamengkubuwono yang ke-8, pelengkung ini dibuka kembali dan dibuat pintu seperti biasa atau pintu biasa yang terlihat tadi ya, terlihat yang sedang direvitalisasi tadi. Nah, ini kita sudah sudah masuk dari Pelengkung Madyosuro dan kita keluar lagi dan kita melanjutkan lagi perjalanan untuk menuju ke pojok beteng yang keempat atau yang terakhir yang akan kita lewati dalam misi kita kali ini. Nah, inilah teman-teman, lokasi yang saya lewati ini dahulu kala adalah lokasi perang geger sepoi ya, antara pihak Keraton Yogyakarta dengan pihak Inggris. Dan lokasi inilah saksi bisu ya, bagaimana dahulu kala hebatnya, mungkin juga riuhnya, juga pilunya perang geger sepoi ya, antara pihak Keraton Yogyakarta
dan pihak Inggris. Dan inilah benteng keraton yang sudah direvitalisasi karena dahulu kala ini benteng ini ambruk ya, karena geger sepoi tadi atau peperangan tadi ya. Dan dalam peperangan itu pihak keraton memang dinyatakan kalah ya, atau mungkin bisa disimpulkan kalah ya, hingga beberapa mungkin kekayaan, harta benda, dan data-data penting atau mungkin pusaka-pusaka penting dari pihak keraton itu banyak yang dicuri atau dibawa pihak Inggris, teman-teman. Jadi tidak tidak salah ya seandainya banyak sekali data-data pihak keraton atau data-data penting di zaman dahulu itu sekarang itu tersimpan di museum-museum Inggris atau di kerajaan Inggris ya. Nah, inilah teman-teman ya lokasi dari perang geger sepoi ya. Dan di depan saya ini adalah Jogjatronic ya, kayak sebuah supermarket elektronik ya. Itu begitu megah seperti ini, tapi berbalik 180 derajat ya. Jika kita bandingkan atau kita sinkronkan dengan masa lalu di saat perang geger sepoi, tentu saja suasananya berbeda sekali dengan saat ini ya. Dulu mungkin masih berjajar pohon-pohon yang sangat rindang, dan mungkin juga masih luas sekali tanahnya ya. Dan di sini terjadi sebuah geger geden, teman-teman ya. Geger geden yaitu perang sepoi. Ribuan orang bertempur di sini, teman-teman ya, antara pihak keraton dan pihak Inggris. Letusan meriam menggelegar, mungkin di dalam keraton juga terjadi keriuhan geger ya. Mungkin para prajurit ada yang di pojok beteng kulon, pojok beteng wetan, pojok beteng lor wetan, pojok beteng lor kulon ya. Mereka berlari, mereka menyampaikan berita, mereka juga ada yang melindungi raja ya. Di situ sangat mungkin yang kita bisa bayangkan, mungkin di situ betul-betul riuh sekali, begitu mau menggambarkan mungkin ya pilu, seram, juga ibaratnya gundah gulana gitu ya yang dirasakan para prajurit. Begitu juga mungkin yang dirasakan juga pasukan Inggris, teman-teman ya. Kita bayangkan juga bagaimana itu ya, mereka berjalan kaki dari pojok beteng lor wetan ke pojok beteng wetan dan dibulak-balik seperti itu. Mungkin jalannya itu juga kayak kita saat ini, ekspedisi kita kali ini, teman-teman, berjalan ya. Mungkin capek juga karena jaraknya yang memang ya jauh, teman-teman ya. Dan ini kalau saya sudah lihat waktunya, ini saya sudah berjalan itu hampir 1 jam, teman-teman ya. Padahal kalau kita memakai sepeda motor itu mungkin hanya beberapa menit ya, mungkin hanya 10 menitan ya. Tapi ini lama sekali ya, lama sekali. Jadi kita dalam perjalanan ini kita bisa bayangkan bagaimana dulu seandainya pas terjadi geger sepoi atau peperangan atau pemberontakan ya, mereka pada berjalan kaki ke sana ke sini untuk mengurus atau mungkin ya untuk ini mempersiapkan senjata atau mungkin mempersiapkan perlindungan ya dari serangan Inggris. Nah, ini teman-teman, ini adalah pojok beteng lor wetan ya, pojok beteng lor wetan, dan ini termasuk dalam revitalisasi benteng keraton karena pojok beteng lor wetan ini memang ambruk ya, atau mungkin ya jebol ya, karena serangan dari Inggris di saat geger geden perang sepoi. Jadi disinilah terdapat dahulu kala pojok beteng lor wetan ya. Pojok beteng lor wetan adalah betul-betul saksi bisu akan meletusnya atau hebatnya, riuhnya, terus gundah gulananya mungkin ya suasana di saat itu pada saat geger sepoi atau perang sepoi. Karena apa? Karena yang dibangun ini saat ini yang terlihat di depan kita ini adalah bangunan baru. Jadi ya bukan saksi bisu ya. Saksi bisunya yang ada di
pondasi mungkin ya, karena yang masih original biasanya yang berada di dalam tanah ya. Nah inilah teman-teman, kita sudah melewati pojok beteng lor wetan. Jadi ini adalah pojok beteng terakhir yang akan kita lewati dalam misi kali ini, mengelilingi Keraton Yogyakarta di hari Idul Adha ya. Jadi ini saya melaksanakan ekspedisi ini di hari Idul Adha, di hari raya ya. Ya inilah teman-teman ya, kita sudah hampir 80% ini dalam perjalanannya ya. Ini begitu megah bangunan dari pojok beteng lor wetan ya, meskipun bangunan ini adalah bangunan baru. Dan setelah ini kita akan menuju ke pintu gerbang keraton yang terakhir juga yang akan kita lewati atau kita kunjungi. Kita berjalan ke barat ya, sambil kita bayangkan bagaimana kondisi di zaman dahulu lokasi ini ya. Tentu saja bangunan-bangunan yang beton-beton ini nggak ada ya, karena kalau dilihat dari struktur, dari infrastrukturnya, bangunan-bangunan yang ada di sekitar sini ini adalah bangunan-bangunan yang mungkin di era-era kemerdekaan ya. Karena kalau di era-era kerajaan itu bangunannya itu ya kayak gini nih. Nah ini kalau ini bangunan-bangunan yang saya videoin ini ya di depan saya ini, itu adalah bangunan original ya, contoh bangunan-bangunan masa lalu yang di era-era sebelum kemerdekaan atau di saat Keraton Jogja ini masih berdaulat menjadi nagari ya, karena kan kalau sekarang sudah bergabung ke NKRI atau Republik Indonesia. Nah ini teman-teman, saya sudah dekat di pelengkung yang terakhir. Dan pelengkung ini adalah pelengkung juga yang di antara dua pelengkung yang masih original atau masih asli ya. Jadi betul-betul pelengkung ini menjadi saksi bisu yang melihat bagaimana dahulu kala eksisnya keraton, baik yang di dalam maupun yang di luar keraton ya. Pelengkung ini bernama pelengkung Tarunosuro ya. Tapi banyak orang yang mengenalnya yaitu pelengkung Wijilan, dan di sini terkenal yaitu gudeg Wijilan ya. Jadi di dalam pelengkung ini memang banyak sekali penjual-penjual dari gudeg ya. Gudeg itu adalah makanan khas atau makanan tradisional dari Yogyakarta. Nah ini teman-teman, saya masuk ke dalam pelengkung Wijilan. Wah bentuknya besar sekali ya, meskipun panjangnya ya nggak panjang-panjang amat, tapi bentuknya itu begitu gagah ya. Jadi ini saya sudah masuk ke dalam benteng keraton lewat pelengkung Wijilan, itu menandakan saya posisi saat ini berada di jeron benteng, dan saya akan kembali keluar karena nanti finish kita itu berada di depan Masjid Gede Lagi. Tapi sebelum itu saya akan melewati alun-alun utara lagi, tapi dari sisi timur. Jadi kita mengitari benar ya, karena tadi kita start di sisi barat dan kita akan kembali di sisi timur, jadi lewat sisi timur lah gitu ya. Terus kira-kira apa yang kita simpulkan dari perjalanan kita kali ini ya? Yang pertama adalah ternyata dalam perjalanan kita ini memakan waktu sekitar 1,5 jam ya, atau hampir 2 jam. Jadi saya tidak nyangka ya, betul-betul saya tidak mengira, karena dari rumah tadi saya mengira mungkin cuman setengah jam atau 1 jam gitu ya, terus juga nggak lama gitu ya, perkiraan saya seperti itu. Tapi ternyata di luar perkiraan saya, perjalanan ini ternyata memakan waktu hampir 2 jam. Kenapa saya bisa berkesimpulan seperti itu? Karena saya kan kalau kesini tuh cuma pakai motor, jadi tidak mengira kalau jalan kaki itu ternyata lama. Jadi kita bayangkan saja seandainya kita mengikuti berputar 7 kali kayak di
Mekah ya, itu wah kita sudah semaput mungkin ya, karena 7 kali mengelilingi keraton Yogyakarta. Terus yang kedua kan yaitu kita dapat membayangkan bagaimana dahulu kala para prajurit atau keluarga kerajaan dalam melaksanakan kehidupan di dalam keraton atau di luar keraton ya. Nah ini teman-teman, ini ada juga kayak benteng ya. Menurut TV Lebaran saya menganalisa ya, ini adalah kemungkinan adalah benteng Cempuri ya, benteng dalam keraton yang melindungi dari inti keraton ya. Jadi kayak keluarga keraton gitulah, lingkup keluarga keraton ya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman, apa yang dapat kita ambil, mungkin ambil kesimpulan dari perjalanan kita ini. Yang kedua tadi kita sampaikan ya, bahwa kita dapat membayangkan bagaimana dahulu kala para prajurit atau keluarga atau kerajaan dalam melaksanakan kehidupan di dalam keraton atau luar keraton. Atau mungkin juga membayangkan misalnya dalam keadaan genting ya, peperangan atau mungkin ada pemberontakan. Jadi bagaimana mereka berlalu lalangnya itu jalan kaki ya. Ya ini mungkin seperti saya jalan kaki saat ini. Jadi tidak sangat jauh sekali ternyata ya. Jadi ini menandakan kalau keraton ini ternyata adalah luas ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga ternyata ya, mengitari keraton dengan jalan kaki dan motor itu betul-betul jauh berbeda rasanya, dan finishnya itu berbeda, kesimpulannya itu berbeda. Kalau pakai motor itu ternyata terasa keraton ini nggak begitu luas, cuma beberapa menit selesai. Tapi kalau dengan jalan kaki ini kita merasakan bahwa keraton ini ternyata luas sekali, dan kita juga dapat lebih mengenal keraton itu ternyata kalau kita itu ya jalan kaki ya, karena kita dapat melihat sisi-sisi pojok-pojok dari keraton Yogyakarta ini secara komprehensif ya. Jadi secara secara menyeluruh gitulah. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di depan pintu gerbang dari Masjid Gede Kauman ya, Masjid Gede Keraton. Ini menandakan kalau kita sudah finish ya dalam melakukan misi perjalanan mengelilingi keraton Yogyakarta dengan berjalan kaki tanpa istirahat atau tanpa berhenti, dan kita melakukannya hampir 1,5 jam atau hampir 2 jam teman-teman. Ternyata lama ya. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.